Itu kok berembun Kak Eza? Kok berembun? Iya. Dilap dulu. Dilap dulu. Emang kameranya ngeblur. Oh alah. Itu kameranya memang dari sananya apa memang rusak gitu kebanting gitu? Iya, nggak usah Bang Ning diperjelas. mirip Ali Taher. Ya ampun. Tuh. Nggak usah diperjelas kamera. Amin. Kan emak gitu ke Herdi gak pernah open. Iya gak pernah open. Kapan hari sempat bilang di live sebentar lagi aku ke arah sana, nikah. Ya kan. Didoain aja. Iya benar, amin. Aminin aja, amin paling serius. Daripada bermaksiat ya guys ya. Jadi gimana Kak Eza tadi typingannya tuh nanya apa tadi? Iya, Kenalan dulu dong. Nama Iya, kenalan dulu dong. Tinggal di mana gitu. Siap, kenalin, nama saya Eja, tinggal di Bekasi. Udah emang kayak nggak pernah on cam, kayaknya grogi juga ya, nggak biasa gitu ya. Lu Kak Eza. Enggak, emang room ini agak-agak pressure sih. Iya, yang on cam di sini tuh yang kesemutan bukan kakinya, pantatnya nanti. Kok bisa pantat kesemutan ya? Ya karena dia deg-degan gitu loh. Deg-degannya langsung ke pantat dong, Dais. Ke pantat. Gimana Kak Eza? Iya, Baru kadang kali ini on cam. speechless juga gitu ya, on cam, terus juga merasa pengen lihat orang yang terbiasa jadi host gitu, konten kreator gitu, kayak menemukan bahagia, kayak ngelihat orang itu kayak seru gitu, asik gitu. Kayaknya saya sendiri pengen bergantung sama orang lain, enak banget gitu. Bang Nick gitu, Bang Nino jadi on cam kayak udah terbiasa, kayak udah nggak canggung, karena bermain media sosial ini kan orang bukan awalnya dari canda jadi candu gitu kan. Iya. Yang terbiasa di realitanya ada teman ngobrol nggak bisa lepas cerita, di sini bisa lepas banget gitu, karena Ya, kita Kak Eza, bisa asik sama orang Tunggu asing. Kak Eza. Tunggu Kak Siap. Eza, aku pengen potong sebentar. Bang Dik, aku takut kesemutan, aku pakai ini loh tuh. Aku takut kesemutan. Kayak ngambil busa gitu, bantal. Aku busa loh. Enggak, takut kesemutan aku. Candu nggak Iya, lanjut. tuh? Iya. Lanjut. Lanjut, Cuma nunjukin Kak Eza. bantal doang, nggak penting banget loh. Iya. Enggak penting. Itu cowok ya, gimana cewek ya kan? Iya. Aku takut Kak Hani. aku takut sampai ke biji loh kesemutannya. Ih, ngeri kali. Udah ke band ah. Bija. Bukan biji jakun, Waduh, biji terima kasih jakun. Kak Jakun. Cece gitu ya. Udah ngasih gift. Terus Iya. lanjut. Emang nggak terbiasa on cam, kayak grogi gitu ya, kayak keringetan gitu ya, kayak panas dingin gitu. Gimana hal dimudahkan bahagia bahwa kita bisa jadi diri sendiri gitu. Karena kan momen orang yang bisa pasti terbiasa dan membiasakan gitu. Apa yang menurut Bang Nick sama Bang Nino terbiasa gitu, have fun on cam, terbiasa sama kamera gitu. Apa yang tahap-tahapnya dan Perasaan? tipsnya gitu? Perasaan tadi pertanyaannya bukan ini deh, tentang kebahagiaan deh. Kebahagiaan yang di luar-luar Tentang apa gitu. berbahagia, di luar apa gitu Iya kan, tadi. tadi Yang kan bergantung Kenapa tiba-tiba gitu ya. lu nanya sama gue? Ya kan tadi kan arti tahu gua host makna streaming. arti makna bahagia ya kan, kita nggak bergantung sama orang lain, tapi kenyataannya emang rata-rata bergantung sama orang lain ya kan, ngelihat yang lucu, ngelihat hiburan, iseng-iseng scroll, tau-taunya kitanya kecanduan gitu ya. Sampai lupa dengan realita kita gitu. Nah, arti makna bahagia udah jadi diri sendiri, gimana tipsnya gitu? Kamu mau tahu tips dari aku? Ya sih. Kamu belum visit akun aku ya? Aku biasa depan kamera. Jadi udah biasa. Sombong. Udah biasa. Nah, biasanya itu berapa lama gitu? Karena kan pasti yang punya jam terbangnya, antara konsisten, terbiasa, dan dibiasa itu gitu kan. Cem. Mulai katanya itu. Iya. Apa namanya ya? Anggap aja ini orang gitu, kayak Bang Eza. Anggap aja ini orang. Jadi lu ngobrol, disautin atau nggak disautin, anggap aja dia ngejawab. Udah gitu aja sih kalau aku ya. Jadi misalnya aku live terus nggak dijawab gitu kan. Oh iya aku halu aja, kayak seakan-akan dia ngejawab gitu. Kan typingan mereka ini nggak ada suara. Berarti kan kita yang berinteraksi dengan typing gitu kan. Emang nggak ada suara tapi bernada. Waduh, bernada gitu. Makanya terbiasa depan kamera. Iya, kalau untuk terbiasa atau mental depan kamera gini, udah dari kecil aku. Wow, udah dari kecil. Udah main kamera dari gitu kecil. ya. Oh, kirain nggak langsung kecil, langsung gede gitu ya. Berarti dari Enggak. kecil dulu ya. Mak gue itu, halo Tahar. Jadi mak Tahar. gue itu dulu kalau ada lomba nyanyi gitu kan, udah ikut sana,
udah ikut didaftarin. Terus ada Cece, lomba welcome back, Cece. ada lomba acting di mall, udah ikut sana gitu, ikut ya kan. Udah ada lomba model fashion show anak-anak bocil umur 6 tahun 7 tahun ikut gitu. Jadi memang PD-nya itu memang dari kecil tampil depan umum gitu. Jadi ngobrol sendiri depan umum kayak acting gitu kan. Ternyata pernah kecil Bang. Menurut Ngana Pernah lah dia kecil. mungkin Mbak Sum yang nggak pernah tua ya. Gak pernah tua ya. Mbak Sum ini masih muda loh guys. Ya gitu Bang Eza gitu. Jadi apa yang ditakutin sih? Kayak berarti kan Nick dikasih cita-cita sama ibunya. Nah itulah nggak tahu kenapa ya. Karena niat didorong-dorong dia, ibuku itu- didorong-dorong. Jadi ibuku tuh gini ya bilang kayak lu udah les apa misalnya les pelajaran ya les matematik contoh gitu kan. Nah apalagi nih gitu kayak suka nyibukin anak gitu loh biar ada aktivitas biar gak main-main mulu gitu. Kalau dulu kan belum kayak main handphone ya. Kalau anak sekarang main handphone ya. Kalau dulu tuh kayak main-main, entah main tanah lah, entah main apalah gitu. Main Biar nggak kelereng. gitu, main kelereng gitu kan. Biar Main nggak tanah main-main lah mulu. Mendingan ke hal yang positif tapi ada hasilnya gitu loh. Iya. Hasilnya tuh dari mental atau dapat hadiah, dapat duit, dapat buku, dapat pulpen gitu-gitu kan biasanya anak sekolah hadiahnya nggak jauh-jauh dari itu ya. Lomba 17-an dong ya buku pulpen. Iya, makasih loh. Kayak kelihatan lah jauh. Ya nggak kena dong. Topinya dilepas dulu, topi aslinya. Iya loh. Dia gini loh. Gak suci. Jomplang kan nggak lucu kan? Nggak nyampe loh. Yang efek di layar aja kali biar aman ya. Jauh banget topinya iya. Terus ya udah Bang pamit ya. Belum juga mulai. Iya loh si Iya. Pulan. Hati-hati ya si Pulan ya. Ya Thank you, gitu si Kak Pulan. Eza. Kalau Ninoy mungkin beda ya versinya. Oh thank you. Nah, itu pas. Thank you Kak Suci. Nah ini pas nih udah kayak tantri kok ketok. Mungkin Kak Ninoy diceritain kenapa PD Terima depan kasih Kak kamera. Suci. Sehat selalu, bahagia selalu, berkah barokah berlimpah. Oh thank you so much. Topinya 4K banget loh. Gambar lo 3GP. Iya loh. 3GP nggak tuh? Mohon maaf ya. Thank you. Thanks Kak Suci udah absen. Kak Suci thank you ya Kak Suci ya. Berkah pokoknya. Kak Nina gimana? Bagus Indonesia banget batik. Iya. Ayo Iya, dong Bang Sum bagus, bisa bagus. dong Mbak Sum. Kak Nina gimana? Di depan kamera gitu. Kenapa bisa pede? Mungkin ada Iya, berapa buat teman-teman. prosesnya gitu, berapa Kalau- lama gitu, tipsnya kalau- gitu. Kalau Bang Nik kan didorong-dorong tuh. Aku tadi denger dicebokin loh tadi. Wush. Disibukin. Oh, disibukin. Aku langsung salfok. Kok Disibukin. disibukin sih? Nggak ada masalah. Kalian disibukin. Kayak apa ya? Anak tuh nggak boleh nganggur gitu, disibukin terus gitu. Tapi Iya. bagus sih itu. Bagus sih orang tua punya inisiatif, punya ide gitu kan supaya anak itu bisa berkembang kayak gitu. Yang tadinya Iya. mungkin anaknya itu pemalu, Asik, Kak Rika. introvert kayak gitu kan. Di depan umum gemeteran kayak gitu. Tapi dengan acara-acara lomba nyanyi, acara apa ikut lomba apapun gitu kan. Itu bisa apa ya? Memperkuat mental anak lah, ya kan? Kayak gitu. Nah, kalau aku sih tergantung lighting sih ya. Kalau lighting yang nggak Iya, bagus benar. aku nggak mau live. Lighting sama filter berarti ya. Nah iya betul. Kalau filter yang nggak bagus aku nggak mau live. Nggak sih Kaiza, nggak gitu Bang Iza. Makasih ya bermanfaat banget masukannya. Menggali minat dan bakat iya Kak Amelin betul. Enggak, aku tuh terakhir introvert 2013 Bang Eza. Oh, Aku tuh- jadi introvert aku tuh- juga berarti. iya, aku Merasa tuh nggak introvert. Bang Her lagi ziarah. Bukan merasa loh, memang introvert sebenarnya aku. Mana Bang Heri ya dia ziarah. Aku tuh terakhir introvert 2013 karena aku di dunia insurance ya 2014 itu akhirnya aku didorong gitu kan untuk tampil di depan umum. Jadi MC apa kayak gitu-gitu. Dan aku nggak punya referensi apapun waktu itu. Ya udah nyemplung aja kayak gitu. Mau ngomong belibet atau apa terserah, yang penting dibiasakan dulu. Social introvert. Ya ada sih. Iya, social introvert. Dan parahnya karena aku di kampung Halo kan juga pengen Kak Rika.
pengen beli apa gitu kan, ke warung beli shampoo apa kayak gitu. Kalau ada orang nongkrong di situ, ibu-ibu, bapak-bapak, ya, aku tuh nggak mau belanja, aku nggak mau beli. Sampai dia pulang dulu, baru aku mau beli. Padahal kan gak ada masalah kan, nggak ngerugiin aku juga. Dan aku tuh punya pikiran gini, aduh orang itu pasti merhatiin aku, orang itu pasti ngejek aku. Nah ada pikiran kayak begitu. Sampai di tahap sono aku introvertnya dan tidak mau bersosialisasi dengan siapapun kayak gitu. Tapi pada akhirnya berarti ya Bang. Iya, berubah karena apa ya, tuntutan. Overthinking. Iya, udah overthinking duluan. Iya, betul Kak Suci. Dan bersyukur banget ya aku yang sampai sekarang mesti kerjaanku menuntut humble dan care ketemu. Iya, Nah, ini nanti kita bahas ya. Kak Melin, nanti ini kita bahas nih, kayak menarik nih. Menarik. Aku juga Kak Melin, aku juga dituntut karena pekerjaan ya. Nggak mungkin kan seorang konsultan itu diem aja begitu kan? Kan konsultan keuangan kan, untuk perencanaan keuangan masa depan semua orang lah kayak gitu. Nah, aku dituntut pekerjaanku untuk bisa bersosialisasi, berkomunikasi dengan baik. Dan setelah itu aku minta cari referensi nih Bang Eza di YouTube, di mana-mana kayak gitu, supaya bisa ada perbendaharaan kata-kataku kayak gitu. Terus lebih tertata deh, lebih ini ya, tersusun kayak gitu. Terus aku tuh prinsipku gini, kalau aku udah di atas di depan orang di panggung gitu kan di depan kan banyak tuh ratusan sampai ribuan orang kalau udah ada acara seminar gitu kan. Aku anggap orang itu nggak ada. Ini kalau realnya, live-nya, aku anggap nggak ada, dan di situ cuma aku, dan itu waktuku yang terbaik menurutku. Jadi apapun yang aku sampaikan, ya aku berharap orang-orang bisa memahaminya gitu. Tapi setelah turun dari panggung, udah lepas mic, udah aku malu lagi. Lewat di depan orang aja aku kayak malu. Thank you Kak Suci. Kak Suci, makasih udah mampir. Terima kasih Kak Suci gitu ya. Gitu Bang Eza kalau aku. Karena tuntutan. Iya, makanya saya juga belajar di sini lab gitu, baru kenal dari TikTok karena 3 bulan karena teman katanya punya potensi dari suara. Nah, mungkin saya tertarik ada di room ini karena kita semua kan punya kelebihan, keunikan, potensi, dan bahkan masing-masing punya. Nggak ada yang tahu, hanya diri kita sendiri kan. Apa karena itu dari ujian, dari cobaan, dari kita nggak terbiasa gitu. Makanya di sini nih, kok on cam kayak merasa grogi, deg-degan atau nggak nyaman gitu ya. Di mana gitu titik letaknya gitu kan. Banyak orang yang merasa, wah Bang Eja punya kelebihan ini itu. Kan kita nggak tahu kelebihan itu kan dinilai dari orang lain, kalau diri sendirinya udah percaya diri dan yakin gitu. Makanya dari Bang Nick sama Bang Nino kan kayak udah santai, enjoy gitu. Kayak kalau saya sih kayak orang termasuk nggak bisa diem gitu ya. Makanya dibilang introvert, dulu dibilangnya orangnya dingin gitu, orangnya cuek. Tapi kalau di saat kita udah kenal, udah ngobrol, ya udah nggak akan ada merasa cuek dan dingin gitu, karena kitanya nggak merasa ngasih jarak gitu, ngasih batasan gitu kan. Tapi ya boleh dicoba sih Kak Eza, mungkin live yang kayak radio gitu yang tanpa on cam, suara aja. Jadi tapi dibangun terus tuh supaya ngobrolin apa biar nggak diem kan gitu kan, karena kan nggak ada muka nih. Jadi harus ngobrol terus. Nggak ada muka ya. Bahasanya nggak ada muka, nggak tampil wajah kayak apa kayak gitu, nggak ada muka lo jauh. Bang Black, iya maksudnya coba kayak banyak kan live kayak radio gitu kan. Bener. Iya, halo, aku introvert kalau ketemu orang. Tapi dari Bang Eza bicara nggak introvert sih ini. Udah tersusun. Nah, orang ngomong begitu, kebanyakan orang ngomong begitu karena saya bermain media sosial ini udah terbiasa Bang, dari Clubhouse, dari Twitter sampai ke TikTok ini baru kan mau jalan 5 bulan. Lah kok saya ngobrol dimanapun welcome, dan berarti saya harus naikin level untuk lebih bisa baik lagi untuk kenal sama Bang Nick, Bang Nino gitu, dari orang-orang yang punya talenta, punya kebiasaan, punya mungkin hal yang saya tidak bisa gitu. Di realnya mungkin Kak Eza lebih ini orangnya lebih bawel kayaknya deh ketimbang di kamera. Terbalik gitu. Malah. Malah saya nggak punya temen, nggak punya sahabat gitu ya, cuma welcome di saatnya kerja, saatnya keluar, hai gitu doang gitu, nggak seperti di media sosial yang banyak ngeluangin waktu dan berbagi waktu gitu kan. Mungkin kamera Kakak Eza itu bentuk usaha biar pede ya, dibuat blur.
Ya ampun Kak Sum. Ada Aza ya dia ya. Emang beneran emang handphone dulu gitu ya nih, nggak perlu sebutnya merek nyebut merek handphone ya. udah sering kepake ke Gojek dari 2016 sampai sekarang masih awet, jadi kameranya ya udah kena di jalan gitu ya gitu. Udah ini ya, kenyang. Makanya setiap orang tuh hujan punya panas versi dia. first impression yang beda-beda kalau ketemu orang yang berbeda. Iya, Bener sih. betul. Aduh, banyak banget topiknya. Kak Melin tadi juga menarik sih. Kak Melin tadi bilang kenapa ini gitu. Kita harus humble gitu ya. Di Iya, saat harus humble, fokus satu kerjaan yang dipaksa. Tuntutan Itu pekerjaan susah kalau banget. Nah itu dia, makanya dulu pekerjaan saya merasa jadi marketing, terus jadi security, operator, kan nggak yang banyak ngomong di saat perlunya aja. Nah kalau di sini kan bukannya perlu, emang wajib. Kalau nggak ngomong jadi pendengar, emang capek kita jadi pendengar mulu, kan bayangan juga disampaikan gitu. Makanya tadi kan di medsos yang dari 9 dari Bang Nick, kenapa tujuan kita bermain media sosial gitu ya. Makanya banyak orang yang nggak tahu dan nggak mau tahu tujuannya, karena kitanya dibilang gabut, kesepian, tapi nggak ngakuin sepian gitu ya. Jadi ngebuang waktu gitu ya. Iya. Orang cewek biasanya ya aku mau sambil kerja ya, selamat bekerja Mbak Nun. Iya, ya, Kak. Iya ada juga sih. Banyak di live ini yang mereka ngedengerin ini sambil kerja. Karena di sini kan nggak dijambak-jambak, jadi mereka tenang aja nyimak. Banyak. Iya, sambil kerja nggak apa-apa loh, sambil masak, sambil nyuci gitu. Iya. Terus tadi pertanyaan lu Bang Eza tentang bahagia gitu, gimana sih tadi lu nanyanya? Iya, gimana arti dan makna bahagia kita nggak bergantung sama di luar diri, tapi kenyataannya kita bergantung gitu ya. Butuh ditemenin, butuh didengerin, dan butuh support dan reward dari orang lain gitu. Padahal kan kita sendiri yang ciptain bahagia, tapi bingung ciptain bahagianya seperti apa gitu ya. Dengan kita bernyanyi, ngobrol gitu, kita nggak tahu suara kita oke apa enggak, penampilan kita bagaimana gitu kan. Padahal itu hanya sekedar validasi, tapi kita butuh ekspresi juga gitu. Ih Bang Nick gitu, keren banget suara, penampilan, dan apapun. Kan nggak mungkin kan kita selalu dinilai sama diri sendiri yang bercermin gitu ya. Ini pencermin gue bener apa enggak gitu ya. Pasti kan butuh orang lain juga mensupport kita gitu. Iya betul. Apa-apa betul dijawab dong. Enggak kan Bang Dik dulu. Makanya kita kenalin Kanik yang sering tapi kritis, tapi orang di real life kenal Kanik versi yang lainnya. Iya Oh bener. ada gitu ya, begitu Jadi ya Bang Dik ya. Jadi mereka bilang kayak gue ini orangnya bawel gitu kan, berisik atau apa. Jadi Bang Herdi, Iya, gue nggak NPD kan, gue nggak NPD atau sok pede. Gue Enggak, lebih ke julid sih. Gua mempersilakan Bang Herdi yang jawab kemarin. Bang Herdi jawab gini, Nick itu aslinya pendiam guys katanya. Dia nggak banyak ngomong katanya gitu. Terus dia nggak ribet. Misalnya gini, lu mau makan? Enggak. Ya udah, gue cabut. Ayo kita nongkrong yuk. Gue di rumah aja. Gue cabut. Gue nggak tipikal yang kayak, yuk kita nongkrong. Ayolah, lo ngapain sih di rumah? Udah temenin gue. Gue nggak tipikal gitu. Gue simple anaknya. Iya enggak. Nggak mau bosa-bosi ya. Nah, To the bukan, point ini lah. kan kemarin udah dibahas ya, kalau yang ngomong bukan aku gitu loh, biar orang lain gitu loh ngomong tentang, yang kan menilai orang lain ya kalau diri kita gitu kan. Iya. Terus aku tuh orangnya gitu. Nah tapi kalau sama temen deket, kalau ngasih nasihat memang agak pedes gitu sama orang yang deket. Nah makanya aku tuh bawelnya tuh sama orang deket, tapi memang agak pedes gitu. Bang Nick apa sih? To the point. To the point, tunjek Mbak Sum. Dia typo terus tuh. Setuju, si Putra juga temen gue. Jadi beberapa momen kalau gue sama orang gak dikenal ya gue, maksudnya yang nggak, misalnya kita nongkrong nih bertiga, kita nggak terlalu kenal nih sama lu berdua ya kan, gue pasti nggak akan banyak ngomong gitu, kecuali lo ngomong bisnis ya. Kalau bisnis kan kayak sesuatu yang nggak ada hubungannya sama ranah personal kita. Kita Iya. kan ngomongin sesuatu yang lain, dan itu menghasilkan duit gitu kan. Orang dekat, pacar, abang hostnya ya, aku bisa menilai ketika sudah ngobrol langsung. Iya, sengaja kan terlalu the point istilahnya tunjuk. Karena gini, Bang Eza ya, salah, mungkin ini sharing ya, bukan ngajarin. Karena kan Bang Eza kan kayak pada kenyataannya yang membahagiakan diri kita itu kan kita sendiri. Intinya kan itu kan. Betul. Tapi lo dituntut untuk, kenapa sih gue harus kayak
apa namanya, nyapa orang, senyum orang, bla 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 gitu, supaya orang itu seneng, padahal kita lagi nggak seneng, kita nggak enakan, kita kayak maksain diri gitu. Itu kayaknya nyambung ke pertanyaan Kak Melin tadi sih. Gitu. Humble tadi kan, maksudnya ketika di ranah pekerjaan kita dituntut untuk harus senyum, harus mengiyakan, harus ikutan nongkrong gitu loh, karena yang ngajak bos segala macem gitu. Karena gini, kalau aku ya, maksudnya sekarang aku tuh berada di posisi energiku tuh nggak banyak gitu. Jadi aku ngasih energiku tuh kepada hal-hal yang misalnya ada urusannya sama keluargaku, ada urusannya sama pekerjaanku gitu kan. Aku energi itu habis di situ gitu. Jadi di sini pun juga kalau teman-teman tahu ya, kalau aku lagi naik komal atau lagi apapun itu di Ninoy juga, kalau aku masuk room, aku pamit, aku keluar aja. Tanya sama Ninoy, emang pernah gue datang, aku pamit dulu ya, aku gini-gini ya gitu. Enggak, aku keluar aja. Enggak, itu kesopanan. Iya, itu kesopanan, tapi inilah gue karena gue nggak mau. Iya, gitu Bang Nik. Nah itu kadang kita ini hidup budaya kita itu mempengaruhi jati diri kita gitu Iya, kan. iya, Jadi setuju. ada orang budaya Jawa nih penuh dengan sopan santun bla bla bla. Tapi kalau lu kalau lu ketemu sama orang yang yang budayanya lain, masa lu harus benci gue gitu loh. Iya. Nah jadi ketika Bang Eza datang ke aku, Thank you Kak Amel ya. ada perlu ya, thank you Kak Amel. Tadi nggak sabar banget ada topik, sekarang ada topik dia pamit. Pamit aja deh. Iya. Terus ketika Bang Eza datang ke aku gitu kan, dengan budaya yang lain, Sama-sama anggaplah Bang Eza Pamel, ya. mungkin didikannya aku nggak tahu gimana gitu, aku nggak akan tersinggung, aku tidak memilih poin tersinggung itu gitu, karena kita dilahirkan dengan beda budaya, beda didikan, beda circle, itu sangat mempengaruhi jati diri kita gitu kan. Nah buat aku sih, kalau Bang Eza jangan terlalu berekspektasi sama lingkungan gitu, jangan berekspektasi sama orang, sama keadaan, santai aja. Bang Eza lakukan kayak hal yang perlu Bang Eza lakukan, ya lakukan. Tapi kalau nggak usah. Mereka tersinggung atau tidak, kalau Bang Eza ngelakuin versi terbaik di diri Bang Eza, mungkin dari kesopan santun atau apa gitu kan, ya udah. Mereka berekspektasi Bang Eza nggak ada sopan santun, itu terserah mereka. Kita nggak ada hak membahagiakan orang lain gitu loh. Gitu. Jadi kita nggak punya tanggung jawab untuk membahagiakan semua orang gitu. Kita nggak ada tanggung jawab untuk semuanya ini bakalan baik-baik aja kalau kita begini, kalau kita begitu. Gitu. Jadi itu aja sih, makanya gimana cara bahagia tadi itu ya karena memang kita masih berekspektasi sama orang tadi, kita masih berekspektasi sama lingkungan, di luar diri kita. Di luar diri kita, gue harus bahagia, gue harus ketemu sama temen ini. Berarti kita ekspektasinya sama temen yang tadi gitu. Padahal belum tentu temen itu bisa menghibur kita juga, atau enggak dia dalam kondisi yang bener apa enggak nih. Kita berharap dia menghibur kita gitu loh. Gak bisa gitu loh. Memang semuanya itu tergantung diri kita. Makanya aku ngambil poin ketika energiku nggak mau ada di sekitar Bang Eza nih. Misal kita kenal asli nih di real, aku nggak akan sering-sering hadir di hidupnya Bang Eza karena menurut aku mungkin energinya nggak bagus, atau cara bahagianya Bang Eza nggak sama kayak cara bahagia aku. Terus aku maksain berteman sama Bang Eza cuman karena mungkin saudara, mungkin karena teman udah 10 tahun gitu kan, apa gimana. Nggak bisa. Aku aja bilang sama temenku, aku punya kenalan teman 10 tahun, 15 tahun, tapi apakah dia sahabat atau aku anggap kayak keluarga? Enggak, aku bilang. Keluarga tetap keluarga, teman, tetap orang lain. Kalaupun aku kenal orang 4 bulan, misal kayak Ninoy, aku baru kenal 4 bulan, tapi dia bisa mengerti aku seutuhnya, yang kayak lu bahagia, lu begini nih, lu posisi sedih gini, gue tahu kalau lu galau. Tapi orang yang 10 tahun ini nggak kenal aku begitu. Berarti Ninoy temen sahabat aku, bukan orang yang 10 tahun yang aku kenal tadi, gitu loh. Jadi makanya semuanya nggak bisa kita ekspektasiin. Oh ini 10, lu masa sih 10 tahun kenal lu masih gini-gini aja, lu masih, nggak bisa kita gituin orang gitu. Iya. Nggak bisa kita terlalu berekspektasi sama budaya, sama orang, sama temen, sevibrasi. Iya, intinya sevibrasi. Kalau orang kenal seminggu tapi sevibrasi sama kita, ini lebih bisa jadi bestie loh ketimbang orang yang kenal 10 tahun tadi.
Orang 10 tahun sekali berantem nggak teguran sampai kiamat. Ada loh. Ada. Tapi diblokir lagi. Udah diblokir lagi. Terus padahal sebelumnya dia bilang ini mah sahabat gue, udah kayak keluarga, udah kayak kakak gue, udah apa. Tapi sekali berantem nggak teguran sampai kiamat katanya. Pokoknya sampai kiamat gue nggak bakal negor nih orang gitu loh. Makanya hati-hati gitu loh berekspektasi. You and me bestie kan Nick. Iya, makanya kayak gitu, kita jangan lingkungan kerja gitu kan. Kita humble seperlunya aja. Kenapa rasa nggak enakan tadi itu muncul? Ya karena budaya dan didikan dan karena circle. Budaya kita apa nih? Tapi kalian harus sadar, semua orang itu budayanya beda. Kita jangan ngomongin Jawa, sesama Jawa aja itu juga masih beda gitu. Iya. Enggak, maksudnya Nggak sama. jangan ngomong nggak sama, jangan ngomong Kalimantan dulu atau Medan orang Batak yang ngomongnya tinggi, Manado apa, jangan ngomong itu dulu deh. Sesama Jawa aja yang katanya halus, sopan santun, itu aja masih beda mereka, gitu loh. Jadi kita nggak bisa, oh lu orang Jawa bagian mana lu nggak sopan kayak gini. Kita jangan ekspektasi kayak gitu. Kita lurus aja nganggap orang ini, jangan screening. Lu dari mana? Dari Bekasi. Paling lu kampungan, paling jangan screening gitu. Jangan yang kayak justice gitu loh. Itu udah toksik. Kadang kita bilang orang toksik nih. Tapi padahal diri kita tuh toksik loh gitu loh. Banyak hal-hal toksik yang kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Misal kayak kayak entar-entaran, cuci piring, entah ngepel, entah apa itu. Ini itu udah toksik buat diri kita sendiri. Lu ngapain sih kerjaan buat diri lo sendiri, lo entar-entarin gitu loh. Itu udah toksik. Itu udah energi. Hal sepele kayak gitu aja ya. Hal sepele. Lu jangan bilang orang lain toksik dulu deh gitu. Kadang diri kita sendiri kita tidak sadar banyak hal-hal toksik yang kita tuh masih nyaman ngelakuinnya dan orang lain nggak tahu gitu loh. Ya aib lo gitu loh. Tapi orang lain nggak tahu gitu. Halo Kak Nui, mungkin adeknya Kak Nino ya. Namanya Nui ya. Hai Kak Nui. Sama-sama orang ini gitu ya, Vietnam ya. Gitu Bang Eza. Jadi kebahagiaan Bang Eza itu, misal Bang Eza bahagia sendiri, jalanin aja apa kata orang, nggak usah dipeduliin, karena orang itu belum tentu ngasih vibrasi yang sama buat kita gitu. Iya. Sesimpel itu sih sebenarnya. Kadang kita sudah tahu, kayak Bang Eza juga mungkin udah tahu jalan keluarnya, cuman di sini kayak pengen menguatkan aja gitu loh. Gue kayak pengen, iya. Aku pikir juga semua teman-teman yang galau, yang stres, yang trauma, yang mati rasa udah tahu jawabannya. Aku yakin. Cuman kadang ya, pengen ingin didengerin lah. Iya, pengen didengerin, dianggap ada, dikuatkan gitu loh. Padahal sebenarnya kalau Tuhan boleh ngobrol sama kita, lu kan punya gue gitu loh. Itu hal yang paling sadis gitu loh. Kenapa lu ngarepin didengar manusia itu? Kan gue yang ngasih jalan keluar. Itu lebih sadis gitu. Oh my gosh, tumben. Bisa diulang nggak biar saya rekam nanti saya posting. Kalau kan aku nih Arab Cina ya. Jadi aku dididik memang Arabnya kental. Jadi kalau ngomong agama tapi versi logika ya, bukan pakai ayat. Aku nih kuat gitu. Kalau ngomongin agama versi logika sama aku tuh kuat gitu. Aku kuatnya di situ. Jadi makanya orang mau ngerobohin spiritual aku susah. Aku nggak nyerang pakai ayat gitu loh. Makanya itu kadang aku bilang kayak gini. Lu nggak boleh sholat kayak, iya, lu nggak boleh sholat kayak gini. Lu berdoanya salah. Lu wudunya gini, lu gini. Gue tanya sama lo, bentuk buah kuldi kayak gimana? Bentuknya rasanya kayak gimana? Kalau lu bisa ngejelasin itu, gue turutin lo sampai kiamat. Segitunya gue. Kalau soal agama, sholat gue diatur gitu loh. Kalau lu paham Islam, coba lu paham dari nol nggak? Gue akan ngikut lo deh sampai kiamat cara sholat lo, gitu. Jadi makanya sekenceng itu dialog gue kalau soal agama. Tapi pakai logika, ya diem lah orang. Mana dia tahu rasanya? Orang yang cicip Nabi Adam dan Hawa, dia nggak bisa jawab gitu loh. Padahal dia bisa. Di sini tuh. Iya. Sebenarnya itu nggak harus dijawab karena kan ayatnya udah ada, itu yang cicip cuma Adam dan Hawa lah. Kenapa gua nanya sama lu? Itu aja dia nggak paham gitu loh. Itu aja dia diem. Berarti kan nggak nyampe ilmunya gitu loh. Gitu loh maksud aku tuh. Jadi tarik nafas Kakak Nick. Oh iya. Iya lo, tumben lo Bang Nick hari ini dia panjang banget. Biasanya dia pendek-pendek aja, paling ngebanyol gitu dikit-dikit. Ya udah ya, kita ngemil dulu ya. Ya gitu. Tapi jangan roti tawar lagi ya, ntar nge-lag lagi loh. Cuma roti tawar yang bisa bikin Bang Nick nge-lag. Ya keren. Ya, menurut Kak Nino ya. gimana? Menurut Kak Nino gimana? Aku cuma pengen ngebahas yang validasi tadi. Kirain di sini aja koneksi saya yang terganggu. Berarti sana juga ya?
Ini Terus kenapa? Ya, soalnya banyak orang yang jadi host gitu, jadi motivator, inspirator gitu ya. Dia belum bisa banyak melewati, tapi seolah-olah mengalami gitu. Mungkin di sini kan Frida. udah waktunya juga saya pengen belajar on cam bersama Bang Nick, Bang Nino gitu ya. Iya. Karena saya sendiri juga sering buka open room juga gitu, maksudnya jadi host gitu ya tentang curhat, edukasi, apalagi sekarang lagi pede banget tentang afirmasi gitu. Karena dari suara saya katanya rasa enjoy, tenang gitu. Iya. itu nge-lag ya Bang Eza yang nge-lag ya. Kalau menurut Kaninoy gimana ya? Sakila, halo. Itu nge-lag tuh Bang Eza tuh. Didiemin ya. Halo Bang Eza. Sinyalnya apa gimana? Emang nggak boleh Oh, ngerekam dianya masih ya? ada. Ini tuh boleh ngerekam nanti biar bisa diposting gitu ya. Oh, dia anu sih. Oh, dia di YouTube aja, Bang. Ini kan nanti ada di YouTube semuanya. Screen record dia, screen record. Kak Christian, Kalengka nggak tuh? Nanti ada di YouTube, Bang. Tenang aja, nggak Di usah subrek khawatir. ya, di subrek YouTube Di ya Bang Nick. subscribe ya YouTube aku tuh di atas. Sudah gede tuh tulisannya. Gede banget tuh. Kasih Nick sih, Wi. Harter. Koco, thank you Koco. Kan Dia nunggu masih ada. nunggu di YouTube entah berapa lama. Nanti kan habis selesai dari lab ya langsung diposting gitu kan. Langsung posting dia. Enggak langsung Besok-besok sih. Soalnya Salam kenal masih ngantri kakak sih. Kak Dwi, salam Kak Dwi, salam kenal. Ya soalnya masih banyak. Soalnya kan live-nya tiap hari, Bang. Jadi aku nguploadnya tuh dalam keadaan capek dan ngantuk di sisa-sisa tenaga terakhir sih. Iya. Aku juga protes sama postingan yang di YouTube itu. Kenapa Iya, suara belum editnya ya kan? Kenapa suara Juga kadang, begitu? ya bermain media sosial ini emang keren. Maksudnya di aplikasi Maksudnya TikTok tapi ini itu keren gampang. banget. Kita ketemu bisa hal apapun yang kita algoritma apa yang kita pikirkan, yang kita rasakan, kita butuhkan benar-benar hadir gitu, dipertemukan gitu. Iya, aku tuh bukan tegang ya, lebih kayak menggebu-gebu ya. Iya. Terbakar membara gitu. Dia membara banget sih hari Kak ini. Nurul, Aku lur sebentar ya. Iya Kak Nurul. partnernya ganti nih Kak Nick. Enggak, sebentar Enggak ganti, doang. sebentar sehari ini doang. Honornya juga nggak cukup bayar. Enggak, Bang Hri lagi ada kegiatan di luar ya. Lili, Hai Kak Lili. lanjutlah. Bang Nick, Bang Eza tadi, Validasi. Bang Eza ada ngomong validasi tadi ya. Memang berapa ya? 7 dari 10 deh kayaknya ya. 7 dari 10 orang itu sangat mengharapkan validasi. Setuju nggak, Bang Eza? Bang Eza? Halo. Dia nge-lag nggak sih itu? Oke pemirsa, sepertinya pemenang Grand Prize Door Prize kita sinyalnya jelek. Semangat Bang Nick, karena Bang Noy lebih diam ini gak berani stop. Iya. Udah. Validasi itu ada yang penting. Bang Eza bisa menerima suara kami dengan baik dari sini? Hadir, sangat baik, kok, jelas, padat, Oh akurat. iya. Tadi lagi record ya, kok nge-lag ini. Waalaikumsalam. Yaudah, Kak. lanjut Iya, pas aja, saya ngerekam lanjut kok aja, jadi nggak nge-lag apa-apa, ya. Noy. Pas lagi lepas, lanjut aja lah ya. lepas ngerekamnya malah bagus. Dia ngedenger Iya. cuma dia nge-lag. Iya, nggak usah rekam lah ya. Nanti ambil di YouTube aja nanti. Subrek YouTube-nya Bang Nick Hartel. Tadi Bang Eza ada bicara validasi kan? Halo Kak Ninoy, halo Kak Nui. Iya, aku termasuk orang yang Sosial dan apapun pasti nyari validasi. ya, aku pernah live pertama-tama kali live nggak ada yang nonton ya, nggak ada yang nonton gitu kan, cuma 2-3 biji keluar, masuk lagi satu, keluar lagi kayak gitu. Nah, aku tuh kayak mentalku nggak kuat di situ. Kenapa nggak ada yang nonton, nggak ada yang tertarik kayak gitu kan? Aku juga bingung. Apakah liveku ini nggak ada yang menarik kayak gitu? Apakah yang ku sampaikan ini nggak ada yang bagus kayak gitu? Nah, aku tuh sangat perlu yang namanya validasi waktu itu. Karena menurutku validasi itu salah satu Bang Latif. unsur untuk membuat mental jadi lebih terasah kayak gitu. Kasih Bang Latif. Thank you Bang Latif. Validasi Membuat mental baik terasah. kalau dipakai di hal yang tepat, misalnya Iya. iklan atau untuk jual produk. Iya. Betul.
Nah, Kaci banget, Tif. aku termasuk orang yang membutuhkan validasi gitu kan. Contoh aku ada buat sesuatu atau ciptakan sesuatu Aira. gitu. Jadi aku tuh pengen dinilai karyaku gimana kayak gitu kan. Contoh aku buat lagu kayak gitu. Terus orang yang denger, orang yang nonton kayak gitu, kira-kira apa yang mereka rasakan, apa yang mereka terima kayak gitu. Tapi kalau nggak ada yang ngomong, aduh ini kurang itu, aku tuh kayak apa ya? Kayak merasa tidak apa ya, kata Bang Eza tadi ya, nggak dihargai kayak gitu. Aku Tidak pernah dianggap merasa ada atau pernah nggak dianggap gitu. Aku pernah merasa di tahap itu. Tapi lama kelamaan ya, kenapa sih perlu validasi gitu kan? Kenapa sih perlu hal begitu? Kan kita yang buat gitu kan, kita yang bertanggungjawabkan. Kenapa harus orang yang memvalidasi kita? Kata Bang tadi apa? Kata Bang tadi, kan Tuhan butuh diapresiasi, butuh reward ya kan? Ya dulu begitu, aku punya pikiran begitu. Perlu reward, perlu apresiasi, perlu validasi. Ternyata itu membunuh kita loh itu. Bikin kita jadi turun, jadi down. Jadi apa ya? Jadi lemah lah kayak gitu. Ternyata betul kata kakak tadi. Kalau validasi untuk produk, untuk apa gitu, oke sih, bagus. Tapi kalau untuk apa yang kita inginkan, kayaknya kurang tepat menurutku kalau perlu validasi yang seperti itu. Begitu Bang Eza. Makanya aneh kan, bahagia itu aja butuh validasi. Kita bahagia nggak sih sebenarnya gitu kan? Iya. Apalagi hal yang kita kayak Bang Ni, kayak Bang Nino yang untuk jadi konten kreator, afiliator, apalagi yang kita pede gitu kan, karena modal pede ini nggak sembarang ngomong doang gitu kan. Kadang pede ini udah jadi jelek, ada NPD gitu, ada hal-hal yang lain gitu. Kayak saya aja ngomong, Bang Eja suaranya dimampet-mampetin ya biar enak didengar. Emang begini suaranya gitu ya. Kadang kalau bisa milih suara juga milih suara enak, kalau bisa milih ya kan, diputar dulu tenggorokan gitu kan. Iya. Pagi JJ. Jadi afirmasi itu penting buat diri kita sendiri. Tapi misal kita bangun tidur, ya memang kita harus yakin kalau kita tuh sehat, yakin kalau kita tuh orang hebat, yakin kalau kita tuh keren gitu loh. Kita sambil ngaca mungkin bahas apa Bang? Bahas everything Kak JJ. Apa yang bisa dibahas, bahas. Jadi tapi kalau untuk ke arah, makanya tadi validasi itu luas, karena kalau udah ke arah orang lain makanya jatuhnya tuh kadang suka NPD gitu kan, narsistik gitu kan. Iya. Nah kalau untuk produk ya beda lagi, makanya luas artian NPD itu gitu. Pokoknya intinya kita tuh kayak jangan ini deh, kita tuh benar-benar kita tuh sadar diri gitu. Kita menempatkan diri lagi di mana nih. Oh gue lagi jual produk, ya berarti memang harus kita validasi nih gitu loh. Gue lagi jual produk gitu loh. Jadi energi kita tuh kenapa kita tuh trauma dan stres? Ya karena kita tuh ngerasa bisa semuanya, padahal enggak gitu loh. Ada yang bilang kayak gini ya, Nick lu keren ya, lu bisa nge-live, lu ada usaha, terus lu lu bisa syuting, lu bisa endorse, lu bisa ini, terus kok lu bisa ya katanya. Terus gue cuma bilang, ya energi gue di situ ada dan gue bisa. Tapi bukan, kan ada juga orang yang berpikir gini, gue bisa, kenapa lu enggak? Kan ada yang gitu kan? Rata-rata. Rata-rata. Tapi kalau orang itu tidak ada di situ, kita kenapa harus maksa? Rezekinya udah ada kok gitu. Maksudnya dia udah menikmati pekerjaan dia, misalnya kayak Nino ya, dia penyanyi, dia apa gitu. Terus aku tiba-tiba mau jadi penyanyi juga. Energi gue udah banyak di sini. Tadi kan udah bilang, gue ngupload aja tuh udah sisa-sisa energi gue gitu loh. Iya, untuk ngupload. Makanya ada yang ngasih saran begini begitu, dipotong Bang, gini-gini. Gak ada waktu gue gitu. Kayak udah gitu loh. Ya gimana ya? Makanya setiap orang tuh berbeda energinya gitu kan. Jadi gue nggak bisa maksain. Tiba-tiba dia paksain, dia tipes nanti gimana? Kalau dia nyamain kayak gue, gitu kan? Dia udah ngerjain ini, udah ngerjain itu, tiba-tiba dia tipes gitu kan? Lah, makanya semua orang itu kita nggak bisa kayak mau ngasih masukan atau ngasih apa tuh, udah kita fokus sama solusi deh gitu loh. Bener, rezeki nggak ketukar karena rezeki bakalan nyari siapa tuannya. Iya, kita tuh kalau orang curhat coba kasih solusi deh, jangan kita tuh nyamain diri kita sama dia. Lu kayak gue dong, gue dulu kan begini, gini. Lu harusnya kayak gue, nggak bisa gitu loh. Lu kalau dia curhat apa, lu cari solusinya di situ, di obrolannya dia itu, gitu loh.
Makasih Kak Bintang. Jadi bukan kita bukan kita giring ke zona kita, enggak gitu loh. Orang itu dengan panjang gitu loh. Dia dengan pengorbanannya dia, kita nggak tahu pengorbanan mentalnya dia. Iya. Jadi adi nasib. Iya, kebanyakan orang tuh, aku tuh selalu benci ya. Aku ngomong benci aja lah. Ketika aku tuh curhat, tapi tiba-tiba orang ngomongnya dulu gitu. Aku tuh benci banget gitu. Dulu gitu. Tapi nanti kalau gua ngomong salah gitu loh. Kadang-kadang tuh mereka di luar, aku tuh udah capek memilih kata-kata yang tepat kadang untuk ngobrol sama orang gitu loh. Gimana ya supaya dia nggak tersinggung, gimana ya? Nah, saking capeknya gue cari momen yang tepat untuk ngomong yang agak sedikit pedes gitu, tapi tetap masih bisa diterima gitu. Jadi lu ngomongin dulu. Iya, sekarang kan lu kayak gini gimana? Belangsat hidup lo. Langsung gue gituin gitu loh. Jadi dia yang menuntun gue ngomong kayak gitu. Lah kenapa? Gue bilang, ya enggak, gue ngomong apa lu jawab apa gitu loh. Tadinya gue udah percaya sama lu, tapi ketika gue ngobrol, jadi gue udah nggak ada rasa kayak gitu kalau orangnya udah nyindir gue dari segi harga diri gue, atau keluarga gue dicolek-colek gitu kan, atau pasangan gue diatur-atur apa gimana. Lu kalau punya cewek itu cewek lu harusnya diginiin. Hai kentang. Iya, yang ngewong gue kenapa lu yang ngatur gitu loh, maksud gue. Nah, gue Jadi versi membandingkan berarti ya. Iya. Nah, gue tuh udah langsung di versi kayak gitu. Nah, akhirnya sekarang sih circle gue udah dari 2021 ya sampai sekarang, alhamdulillah gue nggak punya teman-teman troublemaker sama toxic, alhamdulillah ya. Jadi ketika gue ketemu teman baru, dia cerita teman gue nih toxic banget nih gini-gini, gue sampai kaget. Masih ada orang yang toksik ya? Gue tuh, hey, lu hidup di 2025 katanya gitu. Justru sekarang itu makin banyak yang toksik. Loh kok gue enggak ya? Gue bilang, ya karena gue memilih. Temen itu kan menseleksi. Iya, menseleksi. Gue bener-bener orangnya memilih gitu. Ini teman buat kerja, berarti gue nggak cerita hal pribadi. Ini teman buat ngobrol, curhat. Ini temennya. Bener-bener gue udah kotak-kotakin gitu loh. Nah itu seleksi alam. Kalau dia nggak tahan, dia nggak apa, pasti. Nah satu lagi nih, ketika kita dijauhkan dari teman kita jangan ujuk-ujuk bilang kayak dia nggak terbaik buat gue udah selama ini udah baik sama dia, terus gue menghindar. Gue paling bilang, jangan validasi diri kalau lu tuh orang yang paling bener dan paling baik dan paling suci. Gue bilang, siapa tahu elunya yang nggak bagus buat dia gitu. Iya, jadi itu tuh harus sama-sama refleksi. Ada bang teman gue beberapa orang, nah berarti kan masih ada gitu loh. Kalau aku tuh sekarang alhamdulillahnya orang kayak mood aku sama temenku, kita nongkrong ya, oke. Pas nongkrong dibahasnya apa tuh rata gitu loh. Jadi makanya nggak ada tuh kan kita suka nongkrong, ada 1 atau 2 orang tuh diam. Lu kok diam aja sih, ngobrol dong, kan suka ada begitu kan. Nah di circle gue udah nggak gitu. Jadi semuanya di calling karena memang kebutuhannya ada di situ gitu. Jadi kalau yang jadi yang nggak ada kebutuhannya nggak di calling, tapi yang nggak di calling itu nggak ngerasa tersinggung kalau nggak diajak nongkrong. Biasanya kan kalau circle gitu, kalau nggak diajak nongkrong, dia ngubungin lo nggak? Kita besok nongkrong. Dia kok nggak ngajak gue ya? Lu salah apa ya? Gue kurang apa ya? Gue kurang. Nah, itu tuh toxic kayak gitu loh. Berarti tuh circle kalian tuh lagi tidak baik-baik saja. Kalau masih ada pikiran kayak gitu. Circle gue nggak. Kita nongkrong 3 orang, yang 5 orang belakangan nggak pernah diajak, nggak masalah mereka, karena udah sesehat itu gitu loh. Lah, lu nongkrong nih, iya sama siapa? Sama ini gini. Lu ngobrolin itu ya? Iya. Oh ya udah. Karena memang gua nggak ada di situ dan gue nggak masuk obrolannya, ya udah lu di rumah aja gitu loh. Emang kenapa lu mau kesini? Kita lagi ngobrolin ini loh. Ya nggak apa-apa sih, nggak masuk. Gue di rumah aja. Sesantai itu circle gue gitu. Jadi makanya. Good sih kayak gitu, sehat banget sih. Iya, gue dari 2021 gue pernah kehilangan uang, pernah difitnah, udah macam-macam deh. Ditipu lah, dimanfaatin gitu ya. Dimanfaat. Itu 2020 belakang deh. 2020 belakang. Di 2021 gue bener-bener gue nggak mau ini ya, gue nggak mau malu. Gue pernah ke psikiater untuk cuma ngebahas kesehatan mental gue gitu loh. Nah, tapi gue nggak takut untuk nanti gue dijudge tiba-tiba gue apa gitu kan. Gue nggak takut karena gue udah siap gitu. Gue bener-bener kadang ada orang yang malu ke psikiater, teman-teman. Nggak usah malu. Kalau kesehatan mental tuh lebih penting loh. Karena kesehatan mental itu kenapa timbul penyakit kronis itu ya karena dari kesehatan mental dan pikiran dulu, makanya dia nyerang kayak GERD gitu, lambung lah. Iya.
asam urat lah, stroke lah, apa itu karena pikiran. Makanya kesehatan Nyesek mental itu lah. penting. Kalian kalau punya teman psikiater atau psikolog jangan malu-malu deh. Kalau mumpung ada gratis ya kan, kalau mumpung ada temen, coba deh ngobrol gitu loh. Aku sampai sudah di titik Gak peduli, Gak peduli diajak. gak peduli divalidasi. Alhamdulillah aku happy. Nah iya. Jika mental udah sakit, badan juga pasti sakit. Iya, tidur nggak pernah nyenyak, bangun tidur Ya, pegel. overthinking, merasa jadi takut Overthinking. oversharing. Bang Nick, Nah, Iya. Bang Nick tuh tadi kan bagus banget tuh obrolannya. Kalau dalam kehidupan itu pakai prinsip nggak sih? Enggak, Enggak ya. aku ngalir. ngalir aja berarti. Karena aku percaya kalau Tuhan nggak bales, alam pasti bahas. Jadi aku tuh kalau ada yang tadi aku bilang ada yang berkata-kata kasar atau yang jahat sama aku percaya pembalasan alam atau pembalasan alam itu lebih keren daripada aku yang balas. Iyalah, Wow. betul. Hukum alam dan jadi sebab akibat berarti ya. Iya, itu mereka lebih keren ngebalasnya daripada aku yang balas Iyalah. nggak kelar-kelar. Yang maha kuasa yang balas gimana coba? Iya, Enggak ada Kelar, balasnya. ngeri. Aku pernah ngadapin orang tiba-tiba lumpuh, orang tiba-tiba kecelakaan, orang tiba-tiba sujud-sujud minta maaf. Bukan aku nggak ada Herdi sih. Kalau Herdi udah tahu aku banget gitu kan. Kalau ada Herdi nih, orang itu datang sama aku tuh sampai sujud-sujud minta maaf. Aku nggak ngelakuin apa-apa, tiba-tiba udah minta maaf aja gitu. Kan pembalasan Allah tuh lebih keren gitu loh. Lu nggak harus ngapa-ngapain, orang itu bakalan ini aja kok gitu. Bakalan minta maaf dengan sendirinya kalau dia mau menjadi Santet, pribadi yang Mas. baik gitu. Om kentang. Kemarin kita ngebahas santet, udah kelar pembahasan santetnya. Iya, lewat langit Sang ya. pencipta yang bales ya. Doain aja Kak Iya, Nik, iya, supaya mereka insaf. Nah, aku tuh nggak pernah screening orangnya. Misal aku ketemu Bang Eza nih di real. Halo, salam kenal Bang, salam kenal. Aku misalnya dikenalin sama temen gitu. Aku nggak pernah screening. Jangan-jangan nih Bang Eza ini nih kerjanya begini. Jangan-jangan. Aku nggak pernah kayak gitu di otak aku. Itu udah terlatih dari 2021. Kadang kan manusia sekarang tuh lemah bagian situ. Kadang ngelihat Bang Ustadz, kadang ngelihat orang nih Ustadz? dia screening mulai dari penampilan dulu gitu loh. Apalagi hidup di Jakarta boy, banyak banget tuh toksiknya ya kan, banyak banget tuh negatif vibe-nya gitu loh. Yes. Jadi kalau ketemu orang nih belum apa-apa, orang belum ngobrol berdialog sama kita, udah dinilai penampilannya, udah digibahin penampilannya. Dukunya sakit Merah. gigi nggak usah. Merek Iya. handphone, bawa kendaraan. Oh iya, kok dia begini banget ya? Dia datang ini minimal dia pakai baju apa kek? Di minimal dia jangan pakai baju begini kek, bla 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 gitu kan. Terus gue kalau misalnya ada orang begitu depan gue langsung bilang, siapa tahu itu udah pakaian terbaik dia untuk ketemu kita. Iya. Gitu loh. Nabi saja pemaaf, mengapa kita nggak berusaha maafkan? Iya kan, Iya, betul. kenapa sih gue bilang? Kadang orang meeting itu dia pakai Rolex, pakai jas, bawa Alphard, itu udah yang terbaik dia. Tapi si B nggak pakai kayak begitu, bukan berarti dia bukan orang bodoh gitu loh. Siapa tahu bisnisnya juga bagus gitu. Kita lagi meeting, dia iniin proposalnya, presentasi. Siapa tahu bisnisnya bagus gitu. Janganlah dilihat jamnya apa, mobilnya apa gitu. Kita dengerin dulu bisa nggak? Even dia masuk akal atau tidak bisnisnya, MLM kah, asuransi kah, atau pinjol atau trading atau apapun bisnisnya, dengerin dulu. Gak pinjol juga lah. Entah kalau Iya. pinjol temennya judol berarti. Ya maksud aku tuh, aku sepositif itu Bang Eza. Aku masih dengerin loh, gitu. Misalnya tiba-tiba temen kenalin ke temen gitu kan, terus nggak sengaja, misal kita lagi ngopi, aku nyamperin temen, terus tiba-tiba ada temennya dateng. Ternyata kan temennya itu bisnisnya mungkin di luar ini yang aku mau lah. Tapi dengerin aja sambil senyum bisa nggak sih gitu loh, maksud aku. Karena Iya dong. itu yang lagi Allah sudah mentakdirkan dia untuk ngerjain itu, dan dia berusaha ke kita Waalaikumsalam, Kak Wairi. dengan penuh semangat, dengan senyum, dengan menggebu-gebu. Biasanya menggebu-gebu ya, apalagi MLM ya kan, menggebu-gebu ya kan. Hargain aja loh semangatnya, bisa gak gitu loh. Nggak usah dihina, nggak usah diapain. Lu nggak tahu Iya. ketika lu hina dia pulang jalan ke rumah naik motor atau naik angkot, anjing gua gini diginiin ya Allah, anjing dia tadi kasar banget sama gue ya Allah gini. Mampus lo, dia zolim, lu zolim sama dia lo, dikabulin doa lu, seret rezeki lo gitu. Dengar aja Hati-hati udah lo. cukup katanya. Iya, Iya. dengerin Mungkin aja tanpa cukup. sadar apa nggak sadar gitu ya. Iya, kecuali memang temen nelpon nih, Noy nih, Bang Nick, gue ada bisnis MLM nih. Ya sorry Noy, kayaknya belum dulu deh. Boleh nolak langsung. Ini kan nggak sengaja.
bener-bener pas di tongkrongan ada nih Iya, tiba-tiba nggak- muncul. Bener. Gitu. Kalau di telepon, lu nggak suka sama bisnisnya, lu kan ya nggak jadi ketemu, biar nggak boros bensin, nggak boros uang nongkrong, tiba-tiba pas ketemu MLM drop ya kan, gitu kan. Ternyata kita nggak masuk. Di telepon ngomong apa nih bisnisnya? Iya nih si MLM dulu. Aduh, mohon maaf dulu ya, kayaknya kita belum bisa ketemu nongkrong ngopi-ngopi. Gue belum bisa join, bla bla bla. Enak gitu. Kalau tiba-tiba ketemu nggak sengaja gitu disuruh gabung gini-gini, dengerin aja sambil senyum, hargain. Ih hebat ya gini-gini. Bisa nggak sih Iya. muji-muji gitu loh? Bisa nggak sih memilih jadi orang yang begitu gitu loh? Kadang aku juga bingung. Apaan sih MLM? Aduh udahlah bro, janganlah bisnis MLM kayak gini gitu kan. Tiba-tiba dia pulang, dia berkata-kata jorok sama kita. Iya, nyenengin dia aja lah, nyenengin dia aja dulu. Kan nggak bayar juga nyenengin orang. Waalaikumsalam. Iya. Waalaikumsalam. Tiba-tiba rezeki kita, kadang-kadang kesehatan kita, rezeki kita seret itu gara-gara omongan kita kadang loh. Gitu loh. Kita ini memupuk karma setiap hari teman-teman. Hati-hati loh. Tapi karma itu kan ada dua, karma baik dan karma buruk kan. Iya. Siapa tahu senyumin sekarang aja. ini kita Iya, betul. memupuk karma yang kita lakuin. Makanya lidahmu apa bahasanya? Ucapanmu gimana sih? Kayak lidah tuh tajam lah gitu loh. Lidah tak Jadi lu- bertulang. Iya lidah tak bertulang. Itu tuh bener-bener lu harus jaga tuh lidah lo, karena dengan lidah aja bisa menyakiti orang. Nah kalau orang udah sakit, terzolimi, dia ngeluh sama Tuhan, mampus lu gitu. Iya. Akhirnya jodoh lu nggak datang-datang. Akhirnya lu nggak hamil-hamil yang mau punya anak. Akhirnya ngaruhnya banyak. Nggak dapat kerjaan, Nggak dapat bisnisnya kerjaan. turun. Bisnis turun, bahkan ATM sampai bisa 25.000, 10.000. Wah, di zaman sekarang lu masih isi ATM 8.000, 10.000. Gue sampai habis pikir banyak cara lo nyari duit gitu loh. Berarti yang salah nih apa nih di diri lo? Kadang gue kalau ketemu orang gitu, kayaknya ada yang salah nih di diri lo gitu loh. Gue nggak mau nyalain keadaan seperti yang lo curhatin. Coba diri lo dulu lo sadarin gitu loh. Tobat lo gitu kan, atau sholat lo, atau ke gereja lo, atau gimana lo gitu. Jangan nyalahin keadaan dulu deh. Jangan nyalahin Tuhan. Jangan nyalahin temen. Kayaknya diri lo ada yang salah nih gitu loh. Habis itu diem ya kan ketika gue ngomong gitu. Emang menurut lo gue gimana nih? Ya menurut gue ada yang salah dari cara lo ngobrol, dari cara kasus lo kayaknya nggak sinkron. Memang lo yang salah gitu loh. Kayaknya ada yang salah dengan dialog lo, kayak misalnya itu emang kayak anjing nih orang gini. Kalau ada yang curhat kayak gitu sama gue, orang itu pasti salah di mulutnya dia. Udah simpel aja. Orang yang ikhlas dengan masalah dia nggak akan ngomong sekasar itu. Iya Pastilah. nih, gua kemarin ditipu 100 juta nih. Aduh, amit-amit nih. Nauzubillah, bla bla bla. Tapi alhamdulillah sih gue masih sehat, masih bisa makan. Nah, itu pasti memang salah orangnya. Kalau dia ikhlas dengan masalahnya dia. Kalau dia ngomong, tapi kalau ngomongnya kesel nih, gue hilang 100 juta nih, kayak tai kucing, kayak anjing, kayak baba gini nih. Gue balikin. Lu pasti pernah korupsi juga kan, lu pasti pernah maling juga kan, makanya lu dikasih cobaan dimalingin 100 juta sama Tuhan. Gue bilang, lu nggak usah ini, lu pasti ngebohongin orang juga, makanya lu dibohongin balik. Aku bilang kayak gitu karena hukum timbal balik. Kadang kita ngebohongin orang, kadang kita dibohongin orang, kita pernah ngebohongin orang. Iya, Gitu loh. iya betul. Nggak ada api, nggak ada asap. Jadi kita tuh jangan ngambil poin temen kita tuh selalu jadi pihak korban. Biasanya kita ditentang kalau kita nyalahin temen gitu. Kayaknya lo yang salah deh gitu kan. Gue nggak mau, bukan berarti orang di luar sana itu temen gue. Lo yang salah. Aku kadang nggak gituin gitu loh. Jangan mentang-mentang lu temen gue terus gue puji-puji. Lu curhat sama gue gak akan muji-muji. Gue bilang, gue akan ngomong apa adanya gitu. Ada yang jualan sate, banyak asap. Tadinya Bang Nik mulai bilangnya gitu ya, Bang. nyalain orang ya. Gimana ya nyalain diri sendiri. Nah sekarang lagi momen banyak yang merasa nyalain diri sendiri. Kayak termasuk saya sendiri gitu kan. Gak pede, gak bahagia, nyari validasi gitu. Bermain media sosial seolah-olah akan dapat gitu. Ternyata mindsetnya saya tambahin gitu. Mungkin saya punya trauma, iya benar, punya luka batin, iya gitu. Karena kita akan menghadirkan pola berulang yang sama gitu. Makanya saya kadang jadi host, pengen deh, saya punya trauma, punya pola berulang, punya anxiety dan apapun, hadirkan dong orang yang bisa mengobati saya, mendengarkan saya, dan hadir juga orang yang sama, dan hadir gitu. Makanya Iya, saya kadang Kak Dwi, betul, Kak Dwi. naik level itu emang benar-benar naik level. Kayak saya hadir di room ini juga pasti kan nggak ada yang kebetulan, karena emang ada waktunya mungkin di sini kan. Iya, terus kita menikah. Kita bilangnya samawa, sakinah, mawaddah, warahmah. Semoga samawa ya. Berarti kalian siap dengan 1000 cobaan lebih dari hidup kalian single. Jadi Harus makanya dong, harus siap. ketika orang menikah,
loh kok masalah gue makin gini, kok laki gue begini, kok bini gue, lah cobaan lu berlipat-lipat bro, gue bilang gitu, karena lu udah menikah, jadi lu nggak bisa menghindar gitu loh. Kan orangnya to the point ya. Ya kalau sama yang deket ya, maksudnya nggak ujuk-ujuk dikenalin orang terus aku nasihatin tiba-tiba pedes, nggak mungkin lah. Kadang tuh sekali kenapa aku begini. Nah, Kak Noy ngobrol dong, gantian Kak. coba Kak Ninoy coba Kak Ninoy jawab itu Kak Eza. Aku ngambil ini dulu dari rokok. Iya, ngambil ide ya dari rokok ya. Ngambil pernapasan biar aku nikmati ya. enggak pengen jawab pertanyaan Bang Eza tadi, cuman aku pengen sharing dikit ya tentang prinsip tadi. Jadi prinsip aku itu ada beberapa sih sebenarnya, dari kecil aku udah pakai prinsip hidupku itu. Salah satunya aku nggak suka bicara sesuatu ke orang lain. Aku nutup semuanya. Jadi Gimana orang itu nggak berhak tahu kesusahanku. Orang itu nggak pernah tahu apa yang aku rasakan sekarang. Kalau yang hal-hal bahagia, hal-hal indah, nah bisa aku share. Tapi aku nggak bisa men-share hal-hal negatif, kesusahanku. Aku nggak punya uang, lagi dalam masalah, aku nggak suka. Baik itu ke orang tua, ke keluarga, ke siapapun. Karena aku nggak percaya. Bukan itu nggak bagus, Bang Dino, kan biasanya semuanya harus selaras, semuanya diungkapin. Aku nggak percaya soalnya. Aku hanya percaya sama Tuhanku aja. Aku nggak percaya orang itu bisa memberikan solusi terbaik buat aku. Tapi kalau untuk dengar atau apa boleh sih. Tapi kalau untuk memutuskan, nah aku nggak bisa. Karena ada trauma juga di situ aku ya. Aku ngomong sama si A, akhirnya disebarluaskan ke B, C, D sampai Z. Nah itu aku nggak suka. Akhirnya aku nutup. Ya udah, masalahku untuk diriku aja dan aku yang wajib menyelesaikannya. Itu prinsip aku. Orang lain nggak perlu tahu. Nah terus yang kedua prinsip aku, kita kan ngedoain orang kan nggak bayar ya. Bang Eza, Bang Nick, semoga kamu sehat terus, bahagia terus sama keluarga, rezekimu lancar terus, berkah berlimpah, pokoknya apapun kebaikan lah kayak gitu. Itu kan kita nggak bayar loh. Emangnya kita doain orang bayar dulu ke Tuhan? Enggak kan? Nah itu prinsipku, aku harus doain orang terus supaya doa itu balik ke aku. Ya kan, ngomong baik-baik, doain yang baik-baik supaya kita panen juga yang baik-baik nanti, kayak gitu. Itu sih prinsip aku yang aku pakai sekarang. Terus aku ada kejadian yang ngebuat aku sedih ya, dan haru juga. Aku pernah di titik rendah banget dalam hidup kayak gitu, dan aku sampai nggak punya uang. Sampai aku tuh makan, kan aku ngekos dulu kan, makan itu aku makan nasi cuma sehari sekali, siang. Aku pagi ngejus, malam ngejus. Jadi aku banyakin jus gitu, aku minum jus tomat, jus nanas, aku minum semua supaya aku kenyang kayak gitu. Habis itu ngewong ya Kak? Ya enggak lah. Dia ada aja ya. biar ada kekuatan ya Kak ngejus. Iya ada kekuatan ya, ada vitamin tambahan. Ngejus yang enak-enak ya. Ngejus satu, ngejus dua aja. Jadi jos gitu ya. Jadi jus kandos. Enggak. Gini ya, aku pernah ada di titik rendah banget ya, dan aku betul-betul terpuruk lah menurutku waktu itu. Ada satu waktu aku tuh pengen banget makan di luar kayak gitu kan, makan di luar. Dan aku punya uang cuma 55.000 waktu di dompet aku. Dan aku belum terima uang kayak gitu kan, belum gajian kayak gitu. Ya udahlah aku makan di luar gitu kan. Terus makan. Karena yang lain kan aku udah beli buah nih, beli jeruk, udah beli tomat kayak gitu buat aku jus. Terus pas aku pulang makan, keluar dari tempat makan, aku ngeliat bapak-bapak itu rambutnya udah putih gitu kan, dan aku sering banget lihat dia. Aku tanya lah, Pak, bapak ini kok cuma sore sama malam ya jaga parkiran di sini gitu kan? Iya mas, saya pagi sampai siang tuh kerja gitu. Anak bapak berapa? Anak saya ada 5, kecil-kecil masih. Oh gitu. Terus bapak kerjaan tetapnya apa? Nggak ada, saya serabutan. Nah nggak tahu gitu kan kenapa uangku kan sisa 55.000 tuh, ya kan? Sisa 55.000. Kenapa yang aku kasih ke dia tuh buat bayar parkir yang 50.000, nggak yang 5.000 aja, kayak gitu. Aku tuh kayak adalah mungkin ini rezeki anak-anaknya lah gitu kan. Aku kasihlah ke dia.
nggak ada kembaliannya mas katanya. Nggak apa-apa pak, buat bapak aja, mungkin buat beli apa gitu kan, yang bisa dibeli kayak gitu. Udah dia doain aku tuh, oh iya mas makasih banyak, semoga kamu rezekinya makin menambah, lancar. Amin. Apa namanya, kerjaan kamu lancar kayak gitu. Aku aminin aja kan, aku pulang, aku nggak nyesel. Aku nggak mikir, ya di dompetku cuma tinggal 5.000 kayak gitu kan. Terus besok aku beli apa, makan apa kayak gitu. Ya, aku nggak berpikir kayak gitu. Sampai rumah, buka pintu gitu kan, belum duduk handphoneku udah bunyi. Ada WhatsApp masuk, itu bukti transfer. Ya lumayan kan, ditransfer 500.000. Iya. Aku tadi ngasih 50.000, ternyata balasannya itu berpuluh-puluh lipat loh. Kan aku bisa buat makan besok dan besoknya lagi kayak gitu. Ternyata ilmu ikhlas mas sadar gitu ya. iya, ternyata kalau kita pengen bantu orang, nggak akan kesusahan kok. Nah gitu prinsip aku, guys. Nah itu dari Itu Bang Nick sama prinsip. Bang Ninoy. Sekarang kan orang banyak tuh yang typing. Kadang kita udah cerita, jadi kepikiran nyesel. Kok tadi ngapain saya cerita ya? Ini Aku oversharing. nggak mau. Aku nggak Atau mau. Ya, jadi- itu bagaimana dan apapun gitu ya. Gimana merespon itu jadi positif, jadi bukan oversharing, jadi overcaring gitu ya. Jadi ngejus, bagusnya ngejus, jangan ngejas gitu ya. Iya. Mantap Bang Noy, thank you Kak Jesse. Iya. Jadi itu prinsip sendiri itu memang ada. Itu kan buat dia sendiri ya. Maksudnya kalau yang gue tangkap tadi prinsip berteman itu lebih kayak gue berpikir kayak gue harus milih-milih teman gitu. Memang harus milih kalau gue. Prinsipnya lebih di situ gitu loh. Tapi kalau untuk masalah tentang ada yang tadi nanya kayak NPD, pasangannya NPD bla 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 atau temen yang NPD gini. Kata psikolog gue gitu. NPD itu obatnya cuma 3 gitu. Kalau nggak sakit, kalau nggak lumpuh, kalau nggak mati. Gitu. Gitu ya. Itu bukan penyakit itu. Iya, karena memang itu yang menyembuhkan itu dirinya sendiri. Saking bahayanya itu penyakit. Jadi kita tuh nggak bisa ngobatin diri dia. Karena NPD itu memang udah ini udah taraf pasangan ya. Kalau taraf pasangan sama teman harus pilih-pilih baik, yang nggak boleh pilih-pilih. Iya. Ya, jadi kalau udah berpasangan, ini kata psikolog ya, Kak Aim. Aduh juri Ngeri ya. kita. Wah, ada Terus- juri dong di sini, ngeri ya katanya. Terus kenapa obatnya itu? Ya karena memang kalau udah jadi pasangan ya, udah jadi pasangan, saran aku, kamu cuma bisa ngerem gitu loh. Kamu cuma bisa ngerem. Karena kalau dia untuk berubah itu dia harus bertobat sama Allah. Nggak ada yang nggak mungkin. Tapi kalau dari psikolog yang ngomong gitu kan, kalau memang Allah nggak bisa ngerubah diri dia, gitu Kaim. kan, atau diri dia tidak bisa berubah, ya obatnya cuma lumpuh, sakit, sama mati. Karena kalau dia lumpuh kan dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia udah ngeluh tuh hidupnya. Stroke, Ya lumpuh. udahlah, aku begini aja, ya udahlah. Ah, udah tuh, udah sehat tuh dia mentalnya gitu loh. Nah tapi kalau dia selagi masih sembuh, wah dia anti kritik. Kita nasihatin ada aja pembelaannya dia. Kita nasihatin dia ungkit masa lalu kita. Gila itu NPD gitu loh. Dia udah salah tapi ngerasa jadi korban. Terus manipulatif, ya kan? Manipulatif, ngeputar balikin fakta. Aku tuh nggak kayak gitu loh. Kalian nggak percaya? Gila itu. Kayak udah ngobrol-ngobrol kayak gitu. Gue udah nggak bisa. Kita nggak akan bisa nasihatin barbar. Makanya ada orang yang dinasihatin barbar. Lu tuh udah salah gini-gini, dia nangis ya kan? Dia ini playing victim, bla bla bla. Nggak bisa disembuhin. Dia nggak mau ngaku gitu loh. Ngaku dia salah tuh kayak susah banget gitu. Terus kalau Itu ngaku nggak pun gila juga katanya. mukanya asem kalau ngaku. Iya, gue salah, gue minta maaf. Gitu loh. Asem Maksudnya, gitu. asem, nggak ikhlas gitu loh. Jadi kita tuh nerima kayak muka Bang Dik kayaknya bisa asem deh. ya, kan gue aktor guys. Itu. Terus tadi Kak Nino juga bilang kayak kalau menceritakan kesedihan itu memang enggak boleh. Sama kita jangan menceritakan planning hidup kita sama orang. Kesedihan sama planning, berarti ninot ya. Planning. Iya, karena planning. Kenapa adanya Ain itu? Karena kita curhat sama orang terlalu menceritakan planning. Sama kesuksesan juga. Ya sama, itu kan arahnya ke situ. Iya, maksudnya Planning kesuksesan kayak gitu. Iya. Jadi ketika kita menceritakan planning kita, itulah Ain itu bekerja di situ. Karena kita Pitching menceritakan sama teman kita nih, gue mau buka bisnis ini, menurut lo gimana? Gue bukan,
bagus tuh bagus, tapi dalam hatinya gila nih kayak punya duit aja lo, gila lo, nggak tahu isi hatinya orang. Mungkin satu akan mendengarkan dengan tulus ikhlas, tapi 2, 3 belum tentu mereka mendoakan bisnis kita, bisa menceritakan sama teman-teman dekat aja. Iya, kalau yang dipercaya kan susah. Iya, gitu kalau loh. percaya Percaya susah gitu. Cuman kan Aku sih nggak percaya. saran dari aku jangan deh ceritanya sama Allah aja. Yang ngelancarin juga Allah gitu kan. Bukan mereka juga gitu loh. Sebisa mungkin direm ya, kayak kondisi misalnya uang gue tinggal 5.000 doang di ATM gini-gini. Oh kasihan banget sih lo gini, ya udah gue transfer 50. Lu diceritain gitu. Lu tahu nggak sih Nino aja kemarin minjem duit sama gue gitu. Kesannya gitu tuh. Kesannya kayak banget kan. Kesannya kayak minjem 1 juta gitu kan. Baru juga 100.000 gitu kan. Tapi pengalaman pribadi banget ya. Iya, kena ain gitu. Aku Ya tuh bener, ya kadang orang yang terdekat yang mengecewakan, iya juga ada seperti itu. susah zaman sekarang, temen deket aja udah nusuk. Iya makanya itu. Jadi kita lagi nongkrong aja dia bisa gibahin kita di WA loh gitu loh. Bisa kita lagi nongkrong bertiga nih, tiba-tiba Ninoy sama Eza WA-WAan ngomongin gue. Itu kan udah gila ya. Jahat banget sekarang. aku ya. Jahat banget aku guys. Kayak saya nggak gitu juga, kayak baru kenal nggak tahu nomor WA-nya. Ada, itu Kak JJ bilang tuh, yap katanya, ada. Tapi kadang ada yang minjem 100 sama banyak orang, yaitu jadi ya udah deh memupuk karma aja deh gitu loh. Kalau lu Itu fake banget. saya banget tuh cerita. Iya memang ada kan, gue bilang memang banyak kan. Kita lagi nongkrongnya nih Bang Eza ya, 4 atau 5 orang. Halo Itu Momot bisa. Bang Herdi. Mereka bisa grup dadakan loh, 3 orang menceritakan 1 orang gitu loh. Padahal lagi nongkrong bersebelahan sambil ngopi. Lu bayangin itu segitunya orang zaman sekarang. Kita habis ini balik nih, tiba-tiba mendadak grup nih ya kan. Kita habis ini gue nggak suka nih sama orang ini gini. Iya, gue menurut gue juga gini. Itu digibahin di WA gue kayak oke. Gue nemuin case-case kayak gitu di Jakarta gitu. Ya, anggaplah di Jakarta Udah. ya. Di daerah lain enggak ya? Bang Herdi. Cuma di Bang Jakarta Herdi mau doang. naik. Cuma di Jakarta main Bakalan tempat-tempat lain enggak ya? Kenal aja. Udah nggak kelar pernah ketemu ritualnya. di real life bisa ada gosip yang nggak ada jadi ada. Juga ada. Jadi ada. Jadi kita jangan kita punya uang berapa, masalah hidup kita seberat apa. Ya itu betul. Kalian jangan gengsi untuk ke psikolog, psikiater. Kalau cerita ke teman, mending solusinya ada. Kadang diceritain enggak? lagi sama orang. Iya. Males Yang banget ada kan. masalah hidup lo bertambah, mental lo makin kena. Itu mending ya, Bang Nik sama Bang Nino mungkin di realita. Saya jadi host aja, jangan mau masuk ke roomnya Eja, sosok begini, sosok begitu. Nah itu aja masuk ke room lain, mungkin nggak semua orang ya punya akunnya cuma 1, ada 2, 3 yang mantau, yang ngeliat, yang nyari kesalahan, nyari kekurangan gitu ya, yang ngejudge komentar yang negatif-negatif itu pasti ada perannya di setiap room dan di setiap akun gitu ya. Nah saya itu ngerasain juga gitu. Kok di room ini kok ngomongin saya, apa pentingnya saya diomongin Iya Kak gitu. Eji. Aku tak peduli perasaan orang lain. Bantuan tulus ya, kita dibuat hancur dan bener nggak respect. Iya. Terus kalau mengenai live nih ya Bang Eza ya, mungkin mau live apa gimana? Coba deh ketik nanti di pencarian, kenapa liveku sepi gitu? Kenapa nggak ada penonton? Nanti pasti ada satu video yang muncul gini. Sebenarnya yang nonton kita tuh banyak. Cuma algoritma ini lagi membaca kita dulu di 30 menit kita live. Algoritma ini di awal. Jadi kalau Bang Eza penontonnya 1, 2, jangan tiba-tiba aduh penonton gue sepi gitu. Jangan afirmasi kayak gitu. Anggap Makasih, aja Bang ini Herdi. anggap aja yang nonton nih 1 juta orang, 2 juta orang. Kalau lu bisa menghargai 1, 2 orang itu, Allah bakalan kasih lebih sama lu. Kalau lu nggak bisa menghargai 1 orang itu, ya gimana Allah mau kasih 20 orang, 30 orang gitu. Amin. Lu hargain 1 orang itu loh. 1 orang itu manusia yang mantengin lo gitu. Masa lu ini dia, masa lu ngecuekin dia? 1 orang lu ajak ngobrol sampai dia typing, sampai lu Kak berkenalan. Kak Salma. Jadi makanya dihargain aja, karena algoritma lagi ngebaca dulu Bang Eza. Ini algoritmanya mau kemana nih gitu loh. Misal kayak Bang Ninoy nyanyi lah, baru nyanyi 2 hari 3 hari, masa lu ngeluh gitu kan? Iya Terus tiba-tiba kalau udah setahun ya berarti ada yang salah gitu loh. Mungkin lo nyanyinya dada lu belahan dada lu kelihatan gitu kan, celana lu terlalu gimana menonjol apa gimana gitu kan. Mungkin ada yang salah nih di elunya gitu. Waalaikumsalam gitu. Waalaikumsalam Kak Salma. Jadi gitu. Ini baru kayak ya elah baru live ya kan. Terus penonton 1, 2 terus tiba-tiba ngeluh
ya algoritma aja belum selesai ngebaca diri lo gitu kan. Lo Udahan akhirnya like-nya ya udahan gitu. Jadi Kapok lagi hargain dulu ngerah aja. gitu ya. Dan yang nonton di luar tuh ada juga Bang Eza. Mereka mantengin dulu nih. Ini live-nya apa sih? Iya, di beranda isinya? kerennya sekarang di beranda nyebutnya. Iya di beranda gitu kan. Ini apa sih nih orang ini gitu. Belum gua follow gitu kan. Tapi muncul nih gitu. Ini apa sih gitu. Disimak dulu tuh beberapa menit, beberapa detik. Itu dilanjutin aja ngobrol aja terus gitu. Walaupun yang nonton 0, 1, 2 nggak apa-apa gitu. Saran dari aku gitu loh. Nggak usah. Ya hidup itu sebenarnya kita punya hati. Di dalam hati itu ada kebahagiaan, ada kekecewaan, ada kekesalan, ada rasa benci, ada rasa dendam. Bisa nggak sih ngambil poin bahagia aja? Kan kita hidup memilih. Kenapa kita ngambil poin kesal? Kenapa kita Iya ngambil dong. poin marah? Gitu loh. Ngapain ribet? Afirmasinya gitu. Waalaikumsalam. Kita ambil afirmasi yang positif. Oh, gue mau live nih gitu kan. Oh, gue happy nih gitu. Gimana sih live gitu? Gue udah ngobrol aja nih. Emang niatnya begitu. Terus lo sadar diri. Lo mau live rame. Lo sadar diri. Lo siapa? Kalau mau langsung rame, lo Raffi Ahmad gitu loh. Lu nih Kalau gue mau kasar. Iya. Amin. Iya, maksud gue tuh gitu. Gue kadang julid gue tuh bener gitu loh. Tapi lu harus Kadang-kadang, terima ya. gitu. Kadang-kadang gitu. Misalnya kayak lu tiba-tiba, Bang Nick, makasih ya datang ke rumahku yang nggak seberapa ini. Yang nggak seberapa aja terus gitu loh. Afirmasi lu aja jelek. Jangan bilang kenal Bang Nick Harter kalau belum nonton Basement. Ya. Anjay. Iya. Diaminin ya. Iya dong yang positif. Iya dong, Jadi aminin. kalau live gitu kan terus tiba-tiba ada beberapa host gue masuk, Bang Nick welcome udah datang temenin aku dong. Live aku sepi gitu kan. Enggak kok rame kok di luar banyak yang nonton. Aku typing aja gitu loh. Gue cuma baru masuk aja. Di luar banyak yang nonton loh aku bilang gitu. Berusaha ngasih energi positif ke orang yang lagi live itu. Angka aja 0 dulu baru 10. Iya. Julid amat kakak Nick ya demi kebaikan kan, bukan ngejatohin gitu. Terus kalau dia masih ngelak nih, misal dia bilang, iyalah gue live sepi, gue nggak ada spender bla bla bla. Gue juga nggak ada spender, gue juga nggak ada spender. Ya lu kan ganteng, gue ngerasa nggak ganteng. Ada lagi pembelaannya dia terus-terusan gitu loh. Terus langsung aja gue julitin, emang lu siapa? Gue bilang lu Raffi Ahmad. Gue bilang lu langsung punya spender, langsung live rame. Lu benerin dulu tuh kamera lo, benerin dulu tuh studio lo, benerin. Gue ngomong kayak gitu. Jangan lo gini-gini gitu-gitu gitu loh. Kayak Bang Nino ya kan, dia sebelum live dia studionya, rambutnya. Enggak, Gua nggak tahu. betul loh. Aku nyusun angle begini perlu waktu setengah jam. Seriusan, Cluster. aku lihat lagi di kamera Tuh kan? pas enggak, rambutku pas apa enggak, ya kan? Ya kan? Belakangnya lampu udah pas apa belum, lightingnya udah pas apa belum gitu. Itu harus karena ngelihat diri kita sendiri juga seneng kan kayak gitu. Iya kan, jadi kalau penonton Kak Ninoy rame ya wajar. Dia persiapannya aja mateng. 6 hari 7 malam loh persiapannya, nggak main-main, ya nggak Bang Herdi? Terus kalian Ketawa live-nya banget. Terus kalian live-nya di dapur gitu kan. Terus kameranya goyang-goyang muka doang, semuka doang gitu kan. Kamera goyang-goyang gitu, nggak tenang. Terus dialognya nggak jelas ngomong apa gitu. Terus berharap Bener. rame gitu. Gitu loh. Tebakan gue kata Bang Herdi. Kan diriku anjay. Kak Rizky, thank you. Kasih Kak Rizky. Masih Kak Rizky. Nah, Ada. Bang Nick Kenapa saya sendiri aja gue? karena Iya. di TikTok ini saya konsisten tanpa wajah nih baru kali ini atau jarang saya on cam. Udah saya afirmasiin gitu karena saya di sini untuk self talk positif, mau afirmasi, edukasi curhat, ya ada aja gitu. Maksudnya yang gabung, yang cerita, yang curhat gitu atau berusaha belajar. Kok enak sih Bang Nick, Bang Nino, Bang Eja kok ngomongnya lancar gitu, public speakingnya enak, bagaimana? Ya karena pengen belajar membiasakan. Emang nggak capek jadi orang pendiam, nggak jadi orang pendendam atau yang dipendam gitu ya. Ya udah belajar di situ gitu. Oh ternyata ngomong itu ada tekniknya, ada seninya gitu, ada polanya, ada artikulasinya juga gitu ya. Ada harmonisasinya juga. Nah itu kayak Eja, kameranya berkabut nggak? Enggak, emang handphonenya. Tuh, kalau misalnya orang positif ya gitu ya guys ya, kayak langsung aja gitu loh, nggak ngambil poin tersinggung. Kan bisa aja Ngapain dia tersinggung. Iya. Iya kan? Kenapa berkabut? Lah, ada yang ngambil poin tersinggung kan bisa aja dia marah-marah. Lah kenapa? Ya kalau lu emang kamera bening, ya lu beliin gua HP. Kalau nggak apa gini-gini. Kenapa sih harus begitu gitu loh? Kan ada yang begitu kan?
Bilang aja, panik, jangan. bilang aja Bang Eka ini kabut asmara gitu. Iya. Jangan panik Bang Nino. So, lagi itu pernah begitu, tiba-tiba ada yang DM beneran ngirimin handphone. Ya udah jadi kan gak enak gitu. Soalnya pernah gitu ketemu Bang Nik kayak tadi spender begitu-gitu, kita berharap gift, berharap apa? Kariski, Ternyata thank itu you. bukan harapan. Emang ada waktunya orang mau berbuat baik sama kita gitu. Iya, betul. Iya. Karena dari ucapan, dari mindset itu sesuatu yang kita tarik adalah magnet yang kita butuhin ya datang gitu. Tapi kadang Iya. speechless gitu. Nih kok orang ini tujuannya apa ya ngasih memberi Iya. ini? Jadi ada ketakutan, bukannya malah kesenangan gitu. Kira-kira itu kenapa ya Bang Nik atau Bang Nino? Kita diberikan gift, diberikan suatu pujian di suatu hal ini membuat kita bahagia, tapi kok jadi nggak bahagia gitu? Ya karena karena dia berekspektasi lebih sama kamu dan kamu pun terlalu memikirkan dia. Ngapain mikirin dia? Iya. Kamu cuek aja. Kalau di give aja. Gitu. Cuek aja gitu loh. Kan kita udah bilang makasih ya, berkah selalu. Apa udah selesai, that's it gitu. Suketi. Jadi nggak harus yang kayak mikirin kenapa dia nge-give aku, jangan-jangan dia suka sama aku gini-gini. Dia apa? Biarin aja gitu loh. Kalau misalnya kayak tadi aku bilang ketika dia ada DM aneh-aneh, minta JJ, ada thank you ya, feedback dan segala JJ. macam, nggak dibaca aja kan bisa gitu loh. Lah lagian Iya. kamu live kan nggak ngemis sama dia, misalnya kayak give aku dong, give aku dong, give aku dong gitu. Kan kamu nggak begitu gitu kan. Yang begitu juga banyak Bang Nik. Yang begitu juga banyak gitu. Tapi yang begitu kan ya siap-siap dengan resiko yang tadi. Iyalah. Lah kan kamu yang Kecewa memulai. lah. Mm-mm. Kadang kita yang memulai. Kalau aku memulai gini, misalnya Yeji ya, Yeji give aku dong. Nah ini nanti DM ya, bla bla bla. Lah kamu yang memulai gitu. Nanti di DM minta aneh-aneh, kamu nolak. Lah semuanya tergantung kita sebenarnya. Kita yang memunculkan rasa itu gitu loh. Terus orang berharap ke kita gitu loh. Makanya kalau Bang Eza nggak ngerasa minta atau nggak ngerasa ngemis gitu kan. Kariski, thank you Kariski. Thank you Kak Rizky. Jadi cuek aja kalau dia berpikir aneh-aneh ke Kak Eza gitu loh. Ada tangisan. Iya di luar, ya di mute dulu kali ya. Jadi ya gitu Kak Eza. Jadi kalau aku rasa sih Kak Eza, nah gitu juga handphone ya teman-teman ya. Ketika kita mampir ke room orang, tiba-tiba mungkin handphone mereka tuh menurut kalian tuh kurang layak. Siapa tahu itu dia udah maksimal loh gitu loh. Siapa tahu itu udah dia susah banget loh nyari handphone, beli handphone, ngumpulin duit gitu kan. Bisa kalian support aja bisa nggak sih, semangat ya Bang gitu atau apa gitu. Bang handphonenya ganti, kenapa sih gitu loh. Dia nggak punya Iya. duit gitu kan. Enggak kirimin kayak apa Kasian kayak gitu. Iya. Kalau emang mau itu langsung DM aja Bang, saya mau kasih handphone. Kirim langsung gitu. Iya. Gak usah di typing tuh kadang kalau dia sedih ya gimana gitu kan. Tuh, Salam ciptain kenal, personal branding yang salam netral Kalisa, aja kata Yeji itu. Pokok cancer. Nah, makanya itu saya nggak mau on cam gitu, karena emang bukan Halo, Bang, salam dari kenal, katanya. bukan dari kabutnya, bukan dari asapnya, bukan dari ini gitu. Karena Halo, Mas ada Arif. banyak pertanyaan gitu, Bang, kenapa sih handphonenya gini, wajahnya nggak jelas gitu kan? Bukan wajahnya nggak jelas, saya pengen nanti dibilangnya bener, ngurangin meminta, ngurangin mengemis, apalagi mengeluh gitu. Makanya, wah Iya. mungkin Kalis B. personal branding saya dari suara. Jadi ya kenapa harus wajah juga gitu? Kalau seandainya dari wajah, mungkinlah nanti waktunya yang tepat dan momen yang tepat gitu kan? Iya. Jadi aku tuh berusaha untuk kasih semangat aja setiap orang-orang live mau kayak gimana kondisinya gitu. Kayak entah handphonenya yang salah, entah lokasinya yang salah, gini-gini. Aku nggak mau ngambil poin di situ. Aku lebih kayak ngajak ngobrol aja gitu loh. Aman Dia Bang. Iya. sebagai manusia yang waras ya, sebagai manusia yang waras nih. Misalnya ke Bang Eza, dia kan sadar nih kameranya blur. Berarti kan kita nggak harus bilang kan gitu. Semangat kan Nik katanya Kalisa. Semangat Kalisa, semangat dong. Aku lama nggak join, iya nih, udah abu-abu absennya. Udah. Makasih absennya. Bekas Ya nanti kalau Bang Nik sama Bang Ninoy mampir ke room saya, karena itu edukasi, saya belajar dengan afirmasi buat orang itu, yuk kita berbicara, kita Makasih, Kak Lisa. berkomunikasi dan berinteraksi, jangan kenal. selalu jadi yang typing, jadi yang mengamati, Biasanya jadi berubah. pendengar gitu. tumben kopi. Memang Kak Eza labnya acaranya ngobrol apa? Dia berencana nggak ada mukanya katanya. Dia mau jadi kayak ngobrol gitu radio. Mau kasih KL gitu. Saya labnya afirmasi dan edukasi, mudah-mudahan selalu ketemu gitu loh. Bang Nik sama Bang Ninoy ada orang yang Mitch. spesial. Dia ada psikolog, Halo, Mitch. ada terapi, ada hipnoterapi untuk menyembuhkan teman-teman yang punya luka batin, punya trauma, ya punya sesuatu oke. yang merasa kita semua punya bakat.
kita semua, karena public speaking Bagus ini tuh. bukan bakat gitu, karena dia terampil bisa belajar gitu. Makanya dari sini saya Bang Nik, mungkin saya harus naik level. Kok enak ya denger Bang Nik, Bang Ninoy dengan CPD on cam Lagi berbicara siap-siap santai gitu ya. kunjungan. Itu Betul. pasti banyak orang-orang juga pengen seperti Bang Nik, Bang Ninoy atau saya Sansa apapun lah. Kok enak ya jadi host ya? Emang nggak capek apa ngomong sendirian, ngomong banyak, ngomong lama gitu ya? Karena semuanya pasti ada momennya, ya kan Bang Nik, nggak capek kan Iya. ngomong sendirian? Iya. Kok nggak undang KL? Tumpeng potong tumpeng dalam rangka apa tuh? Ada grand opening nggak tuh? KL ini juga salah satu temen di real aku yang vibe-nya tuh happy terus setiap saat. Amin. Nggak bohong gue, demi Allah Keren ya. happy banget. Iya. Hai gitu. Kalau udah datang, hai, ayo kita makan, ayo kita ngopi, ayo kita ini. Nggak Lanjut ada yang dulu berat. guys. Iya Bang Herdi. Nggak ada yang berat-berat. Tahu nggak, tim aku arsip target 1 tahun dalam 6 bulan. Masya Allah, keren banget. Aku bangga banget. Iya dong, karena bosnya kayak KL. Jadi afirmasinya sekarang nongkrongnya sama bos-bos, bos-bos temen nongkrong gue semua. Amin, amin. Ketular lah, ketular, menularkan, menirukan. Iya makanya aku potong tumpeng. Iya dong, harus disenengin karyawan-karyawannya ya kan. Bang Eza itu kameranya kenapa? Kameranya kena petir. Itu kabut rindu, kabut asmara, kabut cinta, kabut-kabutan, kebut-kebutan. Di rumah orang aja banyak pertanyaan kamera, apalagi saya open room kamera ya kan. Ngopi-ngopi dong KL. Ntar kita ketemu ya KL ya. Udah lama nggak ngopi-ngopi lo. Semangat Bang Eza. Iya, tuh kasih semangat. Semoga kebeli Bang Eza tuh handphone semangat. lagi. Amin, amin. Semoga kebeli ya Bang Khairi. Bang Eza tuh orangnya butuh didengar, butuh ngobrol. Jadi dia sebenarnya kalau aku lihat sih Bang Eza bukan tipikal orang yang gampang ngedown sih, kuat justru. Cuman mungkin Iya. overthinking, habis itu ditepis. Overthinking habis itu ditepis gitu kan. Belum bisa yang belajar lepas ya. banget. Iya, belum. Kalau aku sih memang udah lepas ya. Itu kayak males mikirin gitu. Udah gitu. Kalau Iya Kak, Bang aku Eza sering mungkin juga katanya. gak apa-apa Bang Eza, nggak ada hal baik yang didapat dengan mudah. Iya bener. Aku mah udah langsung bertindak, nggak banyak teori gitu. Makanya aku kebanyakan diem gitu. Aku lebih banyak diem itu karena memang otak aku simulasinya mengatur solusi. Aku nggak fokus di masalah di hidup gitu. Apapun, keuangan, pekerjaan, atau bergaul sama orang yang seperti apa gitu loh. Stoikism, iya stoikism. Bagi yang nggak tahu ya, stoikism itu fokus sama solusi. Dia kalau yang nggak penting langsung di depak. Itu susah. Bukan pada masalah belajarnya. ya. Bukan pada masalah. Kalian boleh lihat di YouTube ya stoikism itu apa, atau di Google. Itu orang yang benar-benar energinya itu kuat banget. KL juga ya, Kak vibes. Lisa, iya. Benar-benar Ways, thank you ya. Waalaikumsalam. di mana dia kan ada ya orang yang terlihat happy terus, dia nggak pernah susah. Kan ada orang teman kita tuh ngomong kayak gitu kan, lu kayak gak ada masalah gitu kan. Ternyata kepercayaan aku kalau lingkungan yang positif meningkatkan produktivitas itu benar. Iya benar. Bener. Jadi kita tuh makanya gue sampai lupa loh, kok masih ada orang jahat ya gitu loh. Jadi saking positifnya gitu, saking kita tuh happy terus gitu kan, saking nggak ada yang menjatuhkan kita di sekitar kita ya, kita udah memilih-milih gitu kan. Terus sampai kita ketemu sama orang yang negatif tuh sampai yang kayak loh masih ada loh orang begini gitu. Padahal banyak, cuma kita aja udah nggak ketemu. Stoikism itu merespon tapi tidak beraksi. Ya kayak aku bilang, aku nggak beraksi kalau nggak penting gitu kan. Aku biasa aja. Aku terima Semalam aku julid ke curhat-curhat. host katanya. Kak, Salma. semalam aku julid. Kayak semalam aku julid nggak host, enggak kok. Kalau sama temen yang baik gitu kan, kalau temen yang udah ngerasa deket, nggak akan dipandang julid kok itu. Iya dong. Mulai dari kita aja dulu. Iya, mulai dari diri sendiri. Nggak usah ujuk-ujuk mau merubah orang lain gitu kan. Mau gimana-gimana. Siapa tahu diri kita nih masih toksik gitu loh. Jangan bilang orang toksik dulu. Kita duluan aja merubah lebih positif dan jadi lebih baik. Ya, nanti KL naik ya kalau mau naik. Mau naik nggak? Kali mau naik kan, bercerita. Ya betul bang. Gitu. Udah berapa lama main TikToknya? Abis Bang Eza ya, abis Bang Eza bentar ya. Siap. Nah, Soalnya apa gantian, ini Bang, kalau apa naik termasuk kelebihan juga Bang Dik, ada orang yang belum kenal sama saya masuk ke rumah manapun saya gitu, orang bisa bercerita gitu. Karena di room saya rata-rata orang yang bisa bercerita, dia bisa lepas bercerita gitu tanpa
tanpa sadar kok saya udah asik aja bercerita gitu ya. Emang dia sudah waktunya, apa emang merasa enak juga gitu ya, berteman sama orang asing gitu. Cecil, welcome Cecil. Halo. Kayak aku galau nggak ada yang percaya teman-temanku. Ya, berteman sama. dengan orang asing. Kita ini juga asing bagi orang lain. Mhm. Terus pokoknya intinya segala macam ya. Yang kayak tadi aku bilang, jangan justice gitu. Jangan justice siapapun itu orangnya. Terus jangan underestimate, jangan judge by cover segala macam. Itu dulu deh yang diterapin sebelum kita melangkah. Kak Vina, halo. Thank you, Sebelum Kak Vina. kita ngebahas tentang NPD, toxic apa, kita benerin diri kita dulu gitu. Iya, betul. Intinya itu sih. Kadang ada orang-orang manipulatif. Manipulatif itu terlihat baik tapi ternyata duri dalam daging gitu. Itu ada. Kita harus tahu sinyal-sinyal itu gitu. Kalau udah diri kita udah bener nih, kita pasti tahu sinyal itu. Oh, ini orang duri dalam daging nih gitu. Aku kelas 1 terbuka sama siapa aja karena nggak tahu ilmu datang dari mana. Iya, Waalaikumsalam. Yang Kak Titi. Siang, Kak Titi. Kita jangan menolak orang. Misalnya kita kan bener milih-milih nih berteman, tapi bukan berarti misalnya kayak orang lain atau di mana kita nggak nolak untuk ngobrol gitu. Cuman kalau sinyal negatif itu ada ya, biasanya itu kita udah tahu sih. Jiwa kita udah bisa ngerespon sebenarnya. Ini orang nggak baik nih, ini orang nggak bener. Hati kita itu kan pernah ngomong kan ke diri kita. Abang nih keren. Iya, keren. Makasih, enak banget ya kalau melihat orang yang bisa bercerita dengan siapapun. Aku baru jam kenal ya Kak Ninoy. Iya. Kalisa, Iya, gitu. thank you Kalisa. Kak Wijaya lagi di jalan. Iya, dia lagi Tuh, Kak Eza. ada acara, ada program. Mungkin Kak Eza next time bisa gabung lagi ya. Siap, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Sukses Thank you, Bang selalu Eza, Bang ya. Nik, Bang Nino. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Semangat Wabillahi terus. taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat terus, bahagia terus ya. Siap terus ya. Ntar ketemu naik Bisa. lagi di sini kapan-kapan ya. Ayo guys, tap guys. Mau Baru diturunin. 9 tuh guys. Tap yuk, repost yuk, share yuk ya.